Halo para pembelajar dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya ya. Nah, pernah nggak teman-teman mengalami pada saat guru atau dosen atau pemateri dalam kegiatan seminar selesai menyampaikan materi, lalu kita sebagai peserta diberi kesempatan untuk bertanya, tetapi teman-teman bingung mau tanya apa, atau teman-teman memiliki pertanyaan tetapi malu untuk menyampaikannya, atau takut salah, atau teman yang lain sudah duluan bertanya ya. Nah, jika teman-teman pernah mengalami hal-hal seperti itu, maka saya akan membantu Anda untuk keluar dari masalah seperti itu. Seperti apa pembahasannya? Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe dulu, dan jangan lupa juga like video ini sebentar dan share ke teman-teman kalian. Salam hormat. Nah, apa itu bertanya? Bertanya adalah meminta keterangan, penjelasan, dan sebagainya, atau meminta supaya diberitahu tentang sesuatu ya. Pengertian ini menurut KBBI ya. Mengapa harus bertanya? Apakah bertanya itu perlu? Nah, berdasarkan survei yang saya lakukan sebelum membuat video ini melalui Google Form kepada 20 responden dari kalangan mahasiswa dan pelajar yang dipilih secara acak, 90% menyatakan sangat penting, bahwa bertanya itu sangat penting, dan 10% mengatakan biasa saja atau tidak penting. Jadi menurut sebagian besar orang, bertanya itu penting dan perlu ya. Dan beberapa alasan yang saya simpulkan adalah yang pertama, dengan bertanya kita memperoleh jawaban yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, dengan bertanya memampukan kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ada orang yang menyampaikan materi dan Anda merasa keberatan dengan apa yang dia sampaikan, tidak setuju misalnya, Anda bisa tanyakan kenapa dia menyatakan demikian, apa argumentasinya, lalu kita analisis. Mungkin dia punya alasan lain sehingga dia menyatakan demikian. Dengan bertanya kita mengetahui bahwa alasan orang ini menyatakan sikapnya seperti ini ternyata seperti ini. Kita bisa melihat apakah kita bisa menerima penjelasannya sehingga kita bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dengan orang itu. Jadi sebelum mengetahui gambaran yang jelas tentang pendapat orang lain, kita tidak boleh langsung mengatakan tidak setuju atau setuju atau itu benar, itu salah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan bertanya kita dapat membandingkan pendapat kita dengan orang lain. Seperti contoh yang saya sudah ambil tadi, bahwa mungkin Anda memiliki pandangan yang berbeda tentang satu hal. Lalu dengan bertanya kepada orang lain bagaimana pendapat mereka tentang hal tersebut, kita bisa bandingkan, kita bisa compare bagaimana mereka melihat fenomena yang sedang Anda tanyakan tersebut. Dengan begitu Anda bisa bandingkan, kira-kira mengapa kalau misalnya dia memberikan jawaban yang berbeda dengan Anda, dia menyampaikan pendapat yang berbeda, kenapa bisa demikian? Mungkin dia melihat dari sisi yang tidak Anda duga sebelumnya. Dengan begitu akan memperkaya pandangan Anda juga kan. Nah, kemudian yang keempat, kenapa harus bertanya? Karena bertanya itu memerdekakan. Ketika kita memiliki pertanyaan, ketika kita ingin tahu tentang satu hal dan kita terus dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan itu, ketika kita mampu memberikan pertanyaan dan kita berhasil menemukan jawaban dari apa yang kita tanyakan selama ini, kita akan merasa puas, kita akan merasa lega dan tidak lagi dihantui oleh pertanyaan itu. Jadi bertanya itu penting. Kita bisa saja menyerahkan perhatian kita dengan sesungguhnya kepada apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi tidak dengan budi kita, tidak dengan akal kita. Kita tidak bisa menyerahkan begitu saja. Kita tidak bisa menyatakan setuju dan itu benar, itu salah. Tidak bisa. Kita harus berpikir, kita harus mengolah. Kita jangan telan bulat-bulat, tapi kita juga tidak langsung muntahkan begitu saja ya. Jadi kita harus olah terlebih dahulu ya. Lalu apa tujuan orang bertanya? Motivasi orang bertanya itu biasanya apa? Ya, berdasarkan survei yang sama yang telah saya lakukan tadi, 90% mengatakan murni untuk mencari jawaban ya, bahwa kami bertanya untuk mencari jawaban. 5% mengatakan untuk menghidupkan suasana kelas ya, hanya untuk menghidupkan suasana diskusi ya. Kemudian 5%-nya lagi mengatakan bahwa
hanya menguji teman, guru, dosen atau pemateri. Nah, yang terakhir ini karena tidak memahami hakikat bertanya ya. Makanya sejak awal saya sampaikan bahwa sebelum bertanya, pahami dulu hakikat bertanya, ya kan? Kemudian yang ketiga, bagaimana panduan bertanya yang baik. Nah, untuk membuat pertanyaan yang baik, sebelum kita bertanya, kita harus ingat hakikat dari bertanya. Hakikat dari bertanya adalah untuk meminta keterangan atau penjelasan lebih lanjut tentang sesuatu hal, atau meminta tadi supaya diberitahukan tentang suatu hal ya. Jadi ketika kita menyampaikan pertanyaan, kita bertanya, kita harus ingat hakikat itu. Bertanya itu untuk menemukan jawaban. Kita harus tahu apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita cari tahu dari orang yang kita tanyai. Nah, kemudian yang kedua, santun. Dalam menyampaikan pertanyaan, kita harus santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyinggung penanya sebelumnya, tidak menyinggung perasaan pemateri. Sampaikan dengan santun, dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, singkat dan jelas, tidak bertele-tele ya. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti ya. Tetapi dalam forum-forum tertentu, penggunaan bahasa-bahasa yang memang sesuai dalam konteks pembicaraan itu sangat diperlukan. Kemudian apabila pertanyaan itu memerlukan ilustrasi, sampaikan poin-poinnya saja ya. Pertanyaan yang panjang, yang bertele-tele karena dipenuhi ilustrasi, itu justru akan membuat bingung ya. Akan tetapi apabila Anda memiliki ilustrasi, sampaikan poin-poinnya saja. Sampaikan ilustrasi Anda yang memang ada hubungannya dengan apa yang ingin Anda tanyakan. Kemudian yang keempat, mengapa orang itu enggan bertanya ya. Berdasarkan hasil survei yang sama, diketahui bahwa alasan teratas karena malu. Yakni sebanyak 35% orang menyatakan bahwa saya malu menyampaikannya. Kemudian 30% menyatakan takut salah. Orang akan bertanya karena takut salah. Kemudian tidak ada pertanyaan sebanyak 20%. Ya, ada yang menyatakan bahwa karena saya memang tidak punya pertanyaan. Dan tidak tahu cara menyampaikan sebanyak 10% ya. Dan 5% karena memang ada yang mendahului pertanyaannya dan pertanyaannya sama. Ya. Kemudian kita amati dari 30% menyatakan tidak ada pertanyaan. Nah, ada dua kemungkinan kenapa tidak ada pertanyaan. Yang pertama, karena memang mereka benar-benar paham, sehingga tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, tidak ada yang perlu dimintai keterangan lebih lanjut, karena memang sudah paham. Tapi kemungkinan lain adalah karena tidak menyimak, mereka tidak mengikuti diskusi, mereka tidak mendengarkan penjelasan dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu menyampaikan pertanyaan karena tidak ada yang perlu dipertanyakan, karena mereka tidak mendengarkan, mereka tidak menyimak dengan baik. Kemudian bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut yang membuat Anda enggan bertanya? Nah, supaya tidak malu bertanya, tidak ada cara lain selain mencoba. Ya, Anda harus mencoba untuk bertanya. Kalau Anda tidak mau mencoba, maka sampai kapanpun Anda akan terus malu. Nah, ketika sudah muncul keberanian dalam diri Anda, tetapi tiba-tiba Anda gemetar, Anda bingung cara menyampaikannya, Anda takut karena tatapan mata orang yang Anda tanyai, maka jangan menatap matanya, tapi tataplah di jidatnya. Jangan melihat mata, jangan membuat kontak mata. Nanti Anda akan malu, Anda akan takut karena mungkin lawan bicara Anda menatap Anda dengan melotot seperti ini ya. Nah, itu akan membuat Anda mungkin merasa ciut nyali untuk bertanya ya. Jadi itu prinsip pertama, supaya jangan malu, mencoba. Kemudian jangan menatap mata. Kemudian bagaimana supaya tidak takut salah? Nah, ada prinsip utama yang harus Anda kuasai di situ, supaya tidak takut salah. Prinsipnya tidak lain dan tidak bukan adalah lebih baik saya kalah, lebih baik saya dipermalukan, lebih baik saya salah di medan latihan daripada saya kalah di medan laga, daripada saya malu di hadapan bos saya, daripada saya malu di hadapan pelanggan saya, di hadapan anak buah saya kelak ketika saya sudah bekerja, ya kan? Kemudian kita menggunakan prinsip dari Tan Malaka. Ketika Anda malu bertanya, takut salah, takut dikritik oleh teman yang mungkin menurut Anda lebih pintar dari Anda, maka gunakan apa yang disampaikan oleh Tan Malaka, bahwa kesalahan orang bodoh adalah menganggap orang lain lebih pintar darinya, dan kesalahan orang pintar adalah menganggap orang lain lebih bodoh darinya. Maka gunakanlah itu. Itu akan membuat Anda tampil lebih berani ya. Jangan menganggap remeh kekuatan dari pikiran Anda sendiri ya.
Dengan berpikir demikian, Anda mengalahkan diri Anda sendiri, mengalahkan ketakutan Anda. Dengan begitu Anda akan berani untuk bertanya. Kemudian supaya sering bertanya, tidak ada lagi cara lain selain simak baik-baik apa yang disampaikan, kemudian banyak baca. Dan gunakan 2 prinsip tadi. Ya. Menyimaklah dengan baik apa yang disampaikan, dengarkan dan analisis setiap apa yang disampaikan. Kemudian banyak baca itu juga akan mendukung kita untuk aktif bertanya. Karena dengan mengetahui banyak hal, kita memiliki basis referensi yang kuat, pandangan kita juga luas. Dari situ nanti akan timbul keberanian untuk bertanya. Karena mungkin apa yang Anda ketahui, apa yang pernah Anda baca, yang pernah Anda saksikan, yang pernah Anda dengar, tidak sesuai dengan apa yang barusan Anda dengar dari orang yang menyampaikan materi tersebut kepada Anda. Maka Anda bisa perdebatkan, Anda bisa gugat. Seperti saya bilang tadi, bahwa kita boleh menyerahkan perhatian kita kepadanya dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak dengan budi kita. Kita tidak bisa menelan bulat-bulat apa yang dia sampaikan. Kita harus berani menyatakan pendirian kita, berani menyatakan pendapat kita juga. Kita harus kaitkan apa yang disampaikan dengan apa yang kita pernah kita dengar, apa yang kita ketahui tentang hal yang dibahas tersebut. Dengan begitu nanti kita dituntut untuk kritis, ya, tidak menerima begitu saja. Kunyah dulu sebelum kita menelan apa yang dia sampaikan. Kemudian yang keenam, ya, bagaimana menyusun dan menyampaikan pertanyaan. Ya. Prinsip menjawab pertanyaan maksudnya, ya. Usahakan jawaban itu tidak melahirkan pertanyaan baru. Nah, maka dari prinsip ini Anda bisa melakukan analisis kelemahan argumentasi pembicara atas materi yang dibahas. Ya. Kemudian antisipasi kelemahan argumentasinya, minta pendapatnya. Kemudian bandingkan pendapat Anda. Nah, kalau Anda masih melihat ada celah dalam jawabannya, misalnya dampak buruk dari solusi yang ditawarkan, ya, atau kelemahan-kelemahan lain yang tidak diantisipasi dari usulnya, ya, maka sampaikan argumentasi Anda sendiri dan apakah dia dapat menerima itu. Apabila diskusi berimbang dan tidak menghasilkan pertanyaan baru, maka pertanyaan Anda telah terjawab. Ya, tetapi apabila masih ada pertanyaan baru, artinya ada hal yang belum jelas dalam jawaban itu, dan itu masih bisa dipertanyakan. Kemudian cara yang kedua adalah hubungkan materi yang dibahas dengan fenomena yang lain, yang pernah Anda lihat, yang pernah Anda dengar, yang Anda amati, ataupun yang orang lain amati tapi diceritakan kepada Anda. Ya. Anda bisa menggunakan hal tersebut untuk membantah argumentasinya dan lihat bagaimana dia mempertanggungjawabkan materinya. Analisis jawabannya logis atau tidak, itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, berdasarkan fakta atau tidak, data yang dia beberkan valid atau tidak. Hal itu Anda lakukan, Anda analisis sampai Anda dapat menerimanya. Kemudian selama pemateri menyajikan materi, gunakan kata tanya di dalam benak Anda. Apa yang dia sampaikan, kemudian mengapa dia mengatakan demikian, di mana letak kelemahan argumentasinya, apa argumentasinya, apa dampak dari saran tersebut, apakah saya setuju dengan kata pakar itu, mengapa harus itu jalan keluarnya, adakah kemungkinan jalan keluar lain, apa solusi yang mungkin untuk masalah itu, kapan sebaiknya hal itu diterapkan, bila mana hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Kemudian seandainya terjadi hal yang tidak diduga akibat usul dan saran itu, apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi Anda kait-kaitkan seperti itu. Ya. Dari setiap usul, dari setiap kata pakar sekalipun, Anda analisis dari sudut pandang Anda seperti apa. Menurut Anda bagaimana? Lalu bandingkan dengan pendapat mereka. Gitu, dengan begitu kita menjadi orang yang lebih aktif. Kemudian kita menjadi lebih bersifat antisipatif. Karena kita berpikir, setelah kita menyampaikan pendapat, kita antisipasi kemungkinan lain yang bisa diterapkan. Apabila hal itu, usulan kita kemudian ternyata terbukti melahirkan persoalan baru seperti itu, kita juga berpikir bagaimana solusi penggantinya untuk menyikapi hal tersebut. Artinya resiko itu harus kita tanggapi juga, kita pikirkan juga di dalam setiap usulan kita. Lalu setelah Anda mengaitkan berbagai hal tadi di dalam proses berpikir Anda, maka tentukan sikap, setuju atau tidak, apakah kemudian itu dapat diterima atau tidak, saran itu baik atau tidak. Lalu sampaikan alasannya. Kemukakan kelemahan argumentasinya, kelemahan pendapat atau pakar,
para penanya sebelumnya atau teman pemateri Anda, dan kemukakan pula cara yang mungkin menurut Anda untuk menanggulanginya. Apabila menurut Anda solusi itu bagus di satu sisi ya, tetapi Anda lihat bahwa ada juga sisi negatif, dan sisi negatif itu justru dominan. Hal yang merugikan dari solusi atau saran yang ditawarkan itu justru lebih dominan hal buruknya ya. Maka Anda bisa menawarkan solusi lain ya, dan minta tanggapan mereka bagaimana. Kemudian bandingkan argumentasi mereka dan cocokkannya dengan pendapat Anda. Apakah itu bisa diterima dengan berbagai konsekuensi tadi yang sudah Anda pertimbangkan sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mengatakannya? Nah, apabila Anda setuju dengan pemateri tetapi tidak dengan penanya ya, misalnya dari peserta diskusi atau teman kelas lainnya atau penanya sebelumnya, dan Anda ingin meminta penjelasan darinya tentang apa yang dibantahnya, maka ini beberapa opsi ya. Misalnya Anda bisa mengatakan seperti ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Anda menyampaikan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Kemudian Anda bisa mengatakan seperti ini. Senada dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bahwa ya, Anda sebutkan. Dengan mengatakan seperti itu, secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa saya setuju dengan pemateri. Kemudian kemukakan argumen Anda. Lalu Anda bisa membantah. Anda mulai dengan kalimat penolakan atau ketidaksetujuan Anda dengan terhadap pihak penanya yang tidak Anda setujui. Ya, tetapi tadi saudara mengatakan, itu misalnya. Lalu Anda bisa minta pertanggungjawabkan. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan? Itu misalnya. Kemudian apabila Anda tidak setuju dengan pemateri, tapi setuju dengan penanya. Nah, hal-hal seperti ini Anda bisa mengatakan seperti ini. Menyambung apa yang disampaikan oleh saudara penanya bahwa bla 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 bla. Anda bisa menyampaikan itu. Lalu di akhir setelah Anda menyampaikan maksud Anda bisa katakan seperti ini. Bagaimana pemateri mempertanggungjawabkan hal itu, atau bagaimana Anda melihat hal tersebut? Nah, dari jawaban mereka analisis lagi kembali kepada langkah-langkah sudah saya jelaskan sebelumnya. Kaitkan itu dalam proses berpikir, hubungkan antar berbagai fenomena. Dengan begitu nanti kita akan lebih aktif, dan itu adalah beberapa cara yang biasa saya pakai. Tetapi saya juga akui bahwa setiap orang punya gaya dan caranya masing-masing ya. Cara saya mungkin tidak bisa Anda praktekkan, kemudian cara Anda juga demikian bagi saya. Tetapi saya rasa bahwa apa yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang biasa saya pakai tadi dengan beberapa materi lain yang tadi saya sampaikan, saya rasa itu merupakan beberapa panduan dasar ya yang bisa diterima secara umum. Bahwa ketika Anda mempraktekannya, saya rasa Anda bisa. Artinya meskipun Anda memiliki cara Anda sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga bisa Anda coba ya di lain kesempatan, ketika itu di kelas, di dalam seminar atau proses diskusi, supaya diskusi Anda menjadi lebih hidup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.